Me acostumbré a lo bueno, mota de la máscara, y antes de ser... Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Tentu kita mengerti perbedaan antara teman dengan sahabat, yang mana ada persahabatan yang membawa kehancuran, ada juga persahabatan yang mendatangkan prestasi. Bahkan karena motivasi dari sahabat, seseorang bisa bersama-sama mendapatkan impiannya, saling membantu sama lain untuk sama-sama menggapai impian. Selama ini mungkin persahabatan terbaik di UFC yang paling terkenal, ikonik, dan sangat inspiratif hanya ada dua, yaitu persahabatan dari Dagestani bersaudara dan persahabatan dari keturunan Nigeria atau Afrika. Kita tahu Dagestani bersaudara atau para fighter kelahiran Dagestan saling mendukung satu sama lain, yaitu dengan berlatih bersama, sama-sama masuk ke AKA. Bahkan ketika ada yang bertarung, maka sahabatnya berdiri di belakangnya dan sebaliknya. Seperti misalnya ketika dulu Khabib Nurmagomedov masih aktif di UFC, Islam Makhachev selalu ada di dekat Khabib Nurmagomedov. Entah ketika face off saat akan berhadapan dengan Conor McGregor, bahkan ketika ada kerusuhan pun Islam Makhachev pun ada dalam kerusuhan tersebut untuk membela sahabatnya. Dan ketika Khabib pensiun, gantian, justru Khabib yang selalu hadir ketika Islam Makhachev bertarung, hadir ketika latihan menjadi rekan sparring, bahkan menjadi pelatihnya, membantu Makhachev ketika weight cut, menemani Makhachev ketika weigh in, dan saat face off, bahkan menjadi counterman-nya Islam Makhachev ketika Islam bertarung, hingga Islam Makhachev menjadi juara kelas lightweight. Bahkan ketika sesi octagon interview pun, Khabib pun hadir di sampingnya, sampai-sampai mengangkat sahabatnya itu bagaikan seorang anak yang digendong oleh ayahnya. Bahkan persahabatan Dagestani bukan hanya sekedar Khabib dan Islam saja, tapi juga dengan fighter Dagestani lainnya, seperti ketika Usman Nurmagomedov mengekspansi kejuaraan di Bellator. Baik Khabib dan Islam Makhachev pun hadir di dekat Usman Nurmagomedov, hingga Usman menjadi juara tak terbantahkan di Bellator. Dan ketika Umar Nurmagomedov ikut serta di kejuaraan tertinggi MMA yaitu UFC, para sahabatnya hadir dan membantu Umar hingga rekor Umar pun masih belum terkalahkan dan bisa tembus 15 besar kelas bantamweight. Dan bukan hanya persahabatan Dagestani, rupanya ada persahabatan yang saling mengangkat derajat sahabatnya hingga semuanya menjadi juara di UFC. Ya, itu adalah persahabatan sesama fighter kelahiran Afrika. Awalnya persahabatan dari fighter kelahiran Nigeria, yaitu Kamaru Usman dan Israel Adesanya, yang mana keduanya saking supportnya hingga keduanya terlalu dominan di kelasnya masing-masing. Bahkan saking sahabatnya mereka tidak akan pernah mau saling bertarung satu sama lain. Bahkan Ali Abdelaziz selaku manajernya Kamaru Usman pernah membujuk Kamaru Usman untuk mau bertarung dengan Israel Adesanya di kelas middleweight, karena Ali menyadari pasti akan ada banyak uang yang datang kalau mereka saling bertarung. Namun keduanya pun menolak sekalipun ditawarkan bayaran sebesar apapun. Dan rupanya mereka bersahabat bukan hanya berdua saja, tapi bertiga, yaitu ada Francis Ngannou dengan label sesama fighter kelahiran Afrika. Dan dengan ciri khas mereka ketika akan berfoto bersama dengan gaya ala Wakanda Forever. Dan memang benar-benar persahabatan yang positif. Kamaru Usman pun turun tangan menjadi pelatihnya Francis Ngannou dalam bidang gulat, hingga akhirnya kejayaan seorang Stipe Miocic berakhir secara mengenaskan. Karena knockout power yang begitu brutal dari manusia paling kuat tinjunya di dunia membuat Stipe Miocic tertidur. Yang mana dalam pertarungan pertamanya Francis Ngannou melawan Stipe Miocic, satu-satunya permasalahan Ngannou hanyalah gulatnya. Francis Ngannou terlalu mudah di takedown. Dan memang senjata terbaik yang dimiliki Stipe Miocic untuk menghadapi monster seperti Francis Ngannou adalah gulatnya. Dan itu Kamaru Usman sadari, sehingga Francis Ngannou pun berlatih gulat dengan sangat baik. Sampai pada titik di mana dalam rematch dengan Stipe Miocic tidak bisa men-takedown Francis Ngannou, dan itu langsung merusak game plan Stipe Miocic. Hingga akhirnya mereka benar-benar full adu striking, dan jelas Francis Ngannou pemenangnya. Semenjak itulah foto persahabatan mereka menjadi sangat sempurna, di mana mereka bertiga sama-sama punya sabuk juara yang tak terbantahkan, yang mana tahun 2021 seolah hanyalah milik mereka bertiga saja. Yang mana di tahun itu Adesanya berhasil mempertahankan gelarnya di kelas middleweight ketika menang dari Marvin Vettori.
Kalau Kamaru Usman, wah itu tahun terbaiknya Kamaru Usman selama karirnya di UFC. Bayangin aja, hanya dalam 9 bulan, Kamaru Usman mampu mempertahankan gelarnya hingga 3 kali. Namun era Wakanda berakhir satu persatu. Dimulai dari Agustus 2022, sebuah kekalahan tak terduga dan salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah UFC. Ketika Leon Edwards mengubur mimpi Kamaru Usman untuk menyamai rekor milik Anderson Silva. Lanjut November 2022, untuk pertama kalinya juga Israel Adesanya kalah di kelas middleweight. Ketika Alex Pereira hadir lagi dalam karirnya Israel Adesanya. Dan lanjut lagi Desember 2022, di mana UFC mengakhiri kontrak Francis Ngannou dan tidak memperpanjang kontraknya. Dan Januari 2023, gelar Francis Ngannou benar-benar dicabut oleh UFC, sehingga ketiga fighter Wakanda tidak ada satupun yang memiliki gelar dari UFC. Dan makin menandakan era Wakanda telah berakhir ketika lagi-lagi Kamaru Usman kalah dari Leon Edwards. Dan masih banyak lagi persahabatan luar biasa di UFC, seperti persahabatan di New Zealand, yang mana antara Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, dan Dan Hooker, yang mana hanya Dan Hooker yang belum juga meraih sabuk tersulit di dunia, yaitu sabuk juara kelas lightweight. Ada juga persahabatan sesama Gym City Kickboxing, yaitu Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, dan Kai Kara-France. Namun Kai Kara-France gagal meraih sabuk juara ketika akhirnya Kai Kara-France mendapatkan kesempatan untuk meraih emas UFC walaupun hanya sabuk interim. Namun Brandon Moreno mengubur dalam-dalam mimpi Kai Kara-France. Nah, rupanya Brandon Moreno tidak sampai di situ. Ia terus memotivasi para fighter Meksiko dengan berhasil menyelesaikan rival abadinya di UFC berangka pertama di tahun 2023, yang mana tahun 2023 rupanya menjadi milik fighter Meksiko. Rupanya bukan hanya Brandon Moreno sebagai fighter Meksiko yang berhasil meraih sabuk juara. Rupanya bulan Februari, salah satu fighter terbaik asal Meksiko, yaitu Yair Rodriguez, berhasil menyematkan sabuk emas di pinggangnya ketika menang via submisi dari Josh Emmett dalam perebutan sabuk juara interim kelas featherweight, yang mana bulan berikutnya benar-benar membuat warga Meksiko full senyum setiap bulannya, yaitu 4 Maret kemarin, Cantico Alexa Grasso meraih kemenangan terbesar dalam sejarah kelas flyweight wanita. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada fighter yang mampu mengalahkan Valentina Shevchenko di kerajaannya sendiri, yaitu kelas flyweight wanita. Karena sejak tahun 2018, Valentina Shevchenko tak pernah tergantikan duduk di tahta tertinggi kelas flyweight wanita, karena telah mampu mempertahankan gelarnya hingga 7 kali. Namun rupanya, berkat motivasi dari Brandon Moreno dan Yair Rodriguez, cantiknya gua mampu merampas kejayaan milik Valentina Shevchenko. Bahkan bukan hanya dengan keputusan juri, melainkan dengan kemenangan finish, yaitu via submisi dengan teknik fast crank. Nah, semenjak itu, Meksiko yang terkenal akan muralnya, ramai akan mural wajah juara UFC. Bukan hanya wajah Brandon Moreno, tapi juga wajah Yair Rodriguez dan Alexa Grasso terlihat begitu indah di tembok-tembok Meksiko. Dan momen yang sangat langka ini akhirnya diabadikan dalam sesi foto dan video, di mana ketiganya membawa sabuk juaranya masing-masing, yang menjadikan foto dan video tersebut menjadi momen terindah bagi warga Meksiko. Nah, kalau teman-teman sendiri lebih suka persahabatan siapa dan persahabatan siapa lagi yang belum gue bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.